siang pemirsa, Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat kembali menyapa Anda dengan rangkuman 3 berita terkini dari penjuru Nusantara yang siap menemani waktu rehat siang Anda. Kita awali berita pertama dari pusat, pemirsa. Moda kereta api ringan terpadu LRT Jabodebek diproyeksikan akan mulai beroperasi pada Agustus 2022 mendatang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan PT KAI usai pelepasan rangkaian ke-31 LRT Jabodebek. Selanjutnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau kesiapan sirkuit Mandalika untuk World Superbike. Ia menyatakan penjualan tiket penonton mulai dijual pada 18 Oktober baik secara daring maupun luring dan hanya untuk kapasitas 25.000 orang penonton. Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Museum Dr. Yap di Yogyakarta. Berkat pengabdiannya di masa lalu, warga keturunan Tionghoa itu menjadi sosok yang terkenal di dunia kedokteran dengan nama Yap Hong Chun. Simak ketiga beritanya berikut ini. Transportasi massal lintas rel terpadu LRT yang menghubungkan beberapa kota meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Jabodebek terus dipercepat pembangunannya. Moda kereta api ringan LRT Jabodebek tersebut diproyeksikan mulai dapat beroperasi pada Agustus tahun 2022. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT KAI, Jeffrey N. Korompis, pada Kamis 14 Oktober saat kegiatan pelepasan rangkaian ke-31 rangkaian LRT Jabodebek di PT Inka Madiun, Jawa Timur. Menurutnya, setelah tiba di Jakarta melalui jalur tol, kereta LRT tersebut masih harus melakukan serangkaian tes dan uji jalan sebelum dioperasikan. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Dirut PT Inka Budi Noviantoro mengatakan pengiriman ini sedikit molor dari kontrak awal karena adanya perubahan spesifikasi pada LRT dan akibat karena adanya pandemi COVID-19, sehingga membuat pembatasan jumlah pekerja yang masuk. Jadi memang dengan selesaikannya 31 yang ke-31 ini itu akan dikirim ke Jakarta lalu akan melalui beberapa tes. Adapun pengoperasian akhirnya adalah akan insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin operasi itu bisa dilakukan di sekitar bulan Agustus. Itu sih, jadi 3 hari, kemudian kenapa sih agak terlambat karena COVID, itu juga ada hujan tambah, ya. Kemudian juga adanya beberapa kendala di Jakarta. Kita aja, Amelie, LRT Jabodebek merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransportasi pada masyarakat. Nilai kontrak proyek tersebut mencapai 3,9 triliun rupiah dengan jumlah mencapai 31 rangkaian atau sebanyak 186 kereta. Moda transportasi LRT ini dapat dijalankan melalui sistem sehingga dalam pengoperasiannya tidak memerlukan masinis seperti pada kereta lain pada umumnya, sehingga dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Terkendalinya pandemi COVID-19 pada catatan level 1 menjadi dukungan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk siap menjadi tuan rumah World Superbike di sirkuit Mandalika pada 19 sampai dengan 21 November mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan cek fisik sirkuit Mandalika pada Kamis 14 Oktober langsung mengumumkan waktu penjualan tiket yang akan dibuka mulai tanggal 18 Oktober baik secara daring maupun luring hanya untuk kapasitas 25.000 orang penonton. Terkait dengan tiket ini pun, Menko Airlangga menegaskan bahwa penonton yang diperbolehkan hanya mereka yang telah divaksinasi hingga dosis kedua, sehingga menjamin kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengunjung dari ancaman munculnya klaster pandemi. Panitia sudah bisa membuka tiket, Pak ya? Tanggal 18 tiket sudah dibuka, persyaratannya adalah sudah didosis 2 kali.
Sehingga dengan demikian diharapkan ini menjadi event sport tourism dan ini menjadi proyek kedua terbesar sesudah Nusa Dua. Tidak mahal karena ini adalah event yang untuk mengangkat pariwisata. Jadi semuanya adalah all event 3 hari. Kemudian mengenai tadi kapan kita jual, tadi sudah disampaikan Pak Menko, tanggal 18 Oktober ini kita akan mulai pembukaan tiket box online maupun offline. Jadi sudah kondisi normal Pak. Pihak pengembangan pariwisata ITDC juga menambahkan kabar gembira bahwa Pemprov NTB menyediakan sebanyak 10.000 tiket gratis untuk gelaran Asia Talent Cup ATC yang diselenggarakan pada awal November mendatang. Ajang balap pembuka di sirkuit Mandalika ini akan menjadi tahap uji coba lintasan dan sekaligus mengevaluasi untuk kegiatan balap dunia berikutnya. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Memasuki ruangan Museum Dr. Yap, seakan ingatan kita dibawa ke masa lalu, di mana teknologi peralatan kesehatan belum semodern saat ini. Namun siapa sangka, benda-benda yang dipamerkan ini merupakan peralatan kedokteran paling canggih di zamannya, yaitu di tahun 1923 hingga 1969. Ya, inilah Museum Dr. Yap yang berada dalam Kompleks Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta. Rumah Sakit Mata Dr. Yap sendiri merupakan rumah sakit khusus mata tertua di Indonesia. Didirikan oleh dokter keturunan Tionghoa, Yap Hong Chun, dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 di tahun 1923. Museum Dr. Yap digagas untuk menyelamatkan peralatan kedokteran mata yang kala itu digunakan pendiri Rumah Sakit Mata Dr. Yap dan penerusnya, yaitu Yap Hong Chun dan Yap Kitoing yang hanya tersimpan di gudang. Dengan menempati gedung berarsitektur Indis di sisi utara rumah sakit, Museum Dr. Yap tahun 1997 diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Museum Dr. Yap memiliki 900-an koleksi yang terdiri dari alat-alat kedokteran mata, perkakas rumah tangga, berbagai buku ilmu kedokteran, dan disertasi Dr. Yap Hong Chun dan anaknya Yap Kitoing saat menimba ilmu di Universitas Leiden, Belanda. Berbagai macam peralatan kedokteran mata koleksi museum ini ada yang dibuat di tahun 1800-an dan didatangkan langsung dari Belanda dan Jerman. Paling lengkap dan paling modern. Karena apa? Bayangkan 1923 alatnya udah secanggih ini. Dan ini sebagian besar dibuat di luar negeri, yaitu karena dulu Dr. Yap belajar ilmu mata di Belanda sehingga alat-alat ini kebanyakan juga buatan Belanda, Jerman. Keberadaan Museum Dr. Yap saat ini selain dikunjungi oleh keluarga pasien yang sedang rawat inap, juga dijadikan sebagai museum edukasi bagi para pelajar dan studi banding untuk mahasiswa kedokteran tingkat akhir. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, 3 informasi terkini dari penjuru negeri telah kami hadirkan untuk Anda. Nantikan kembali rangkaian informasi lainnya, khususnya mengenai penanganan pandemi di tanah air dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.